boleh pulang. Maksudnya sih nggak boleh pergi sih. Di Norman tadi. Yang Norman yang bilang cuman kayaknya Ini nggak boleh pulang. Jadi matanya udah merah dia. Udah bukan dia. Suaranya juga udah bukan dia. mau dikasih obat salep juga nggak bisa, matanya tetap merah. Merah. Nah terus di situ kan aku berusaha buat narik dia nih kan. Nah salah di antara kita ada yang manggil Pak Ustadz. Nah kita tarik nih kan. Terus di situ saya langsung nggak sadar. Terus biar dia ceritain, dan gue langsung nggak sadar situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Channel TV. Kali ini ada yang beda karena di sini kami kehadiran pemeran di film horor KKN di Desa Penari. Nah, di depan saya ada dua orang. Nah, ini pemeran bukan pemeran sih, ini orang aslinya gitu loh, yang merasakan aslinya. Yang merasakan gitu, yang kita tonton kan di film-film itu kan sudah diperankan, sudah dimodifikasi. Nah, kali ini kita dengerin yang aslinya seperti apa sih gitu. Oke, di depan saya ada dua orang. Mas bisa perkenalkan diri? Iya, nama saya Bisman. Kalau di film itu KKN Desa Penari, namanya Bima. Oh iya, saya tahu Bima. Jadi aslinya Bisman ya? Bisman. Masnya? Saya Gomblo saya. Gomblo. Iya Gomblo. Di filmnya? Si Anton itu. Oh, Anton. Si Anton. Oh, jadi si Anton ini si Mas Gomblo ya? Nah, benar. Kayak orang Jawa ya namanya Gomblo. Ya, emang orang Jawa saya. Langsung aja deh ya. Iya. Ke intinya. Bisa ceritain nggak sih awalnya gimana sih kok kalian tuh bisa? Oh sebentar, nama Desa Penari itu sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya sih ini sih nggak ada sih sebenarnya ya. Cuman lebih ke apa ya? Rumor dari warga setempat gitu maksudnya. Jadi disamarkan lah ya, jadi Desa Penari. Kenapa kok orang-orang lebih bisa ngomong, maksudnya bisa ngomong desa itu Desa Penari? Karena di sana ini kata warga ya, kata warga sana banyak orang yang kesurupan, mereka nari. Joget-joget Jadi gitu. kesurupan nari gitu, joget-joget. Jadi hantunya itu nari. Iya benar. Enggak lucu. Saya juga dengarnya rada lucu sih ya. Iya emang iya sih Pak. Bisa jadi saya dulunya orang itu matinya karena kebanyakan joget mungkin ya. Ya mungkin pas waktu hidupnya tuh mungkin habis ngorgan apa gimana kan ya. Jadi bujang-bujang organ lah ya. Iya habis remikan itu kan Oh ya kalau di sini remikan DJ itu ya. Iya. Tapi enggak lah. Kalau di sini. Ya, Ya. bisa. Ya. Ya buat anak remi ya cepet topat lah, jangan sampai jadi hantu penari ya. Oke lanjut. Oke, itu kenapa kalian bisa sampai KKN ke desa tersebut itu? Waktu itu tuh ada salah satu temen emang belum kenal sih, yang nyaranin kalau mau buka KKN di desa itu yang masih asri, masih seger lah, suasananya berdesa. Si adem lah. Ada sawah, ada belakangnya kebun kan, pokoknya sekelilingnya itu kebun. Jadi kita setuju mau ke sana, ya udah kita jadwalin di sana. Sempet ada penolakan nggak? Atau dari dosen? Oh itu malah, nah kita tuh kan waktu itu nemuin Pak desanya, namanya Kepala desa Pak Karbu namanya. dari desa tersebut. Nah, dari desa tersebut. Pak Karbu. Udah kita ngomongnya desa Penari lah ya, nggak apa-apa. Iya, ya. Ya nggak apa-apa, biar yang familiar lah. Desa aslinya nggak usah disebutin Nggak ya. usah. Takutnya nanti jadi orang yang mau ke situ dari takut apa gimana kan? Malah buat jelek kan. Jadi ada penolakan dari Pak Desanya namanya Pak Karbu. Pak Karbu. Iya. Karburator juga ya. Bukan, itu orang itu. Nama orang. Karbu motor. Tapi
Saya lihat di film-film itu namanya Prabu lah. Iya itu samaran juga tuh. Sama lagi. Samaran juga ternyata. Jadi hasilnya karbu lah. Pak karbu enggak, cuma karbu aja. Karbu. Karbu aja. Enggak pakai latarnya. Kalau aja. Itu mah motor itu Pak, jangan. Gak ada sama orang yang nonton ya. Nah, jadi ada penolakan dari Bapak Karbu selaku kepala desa. Ya, Jadi kan sebelum kita berangkat tolong nanti kalau pas yang ketawa-tawa itu potong aja. Ini kita Iya. yang nggak bisa Mas. Kita kan podcast jadi harus satu. Jadi mohon maaf buat Pak Karbu yang nonton, saya nggak ada maksud apa apa. Namanya karbus sih. Jadi Terkait kasus Jimban itu malah. Iya. Oh iya. Kita ketawa-ketawa kirain apa sih? Ya Jadi- maksudnya bukan meledek sih ya, namanya Karbu rada aneh aja gitu. Siapa yang ketawa? Dulu waktu pertama kali denger juga kita orang mau ketawa cuman dulu di nggak depan enak. orangnya kan ya nggak enak kita Iya. tahan. Jadi lanjut deh cerita yang lain. Jadi Harus ini cerita. anehnya Pak Karbu ini malah menolak kita. Kata dia tuh gini, kalau bisa tuh jangan di sini lah kayaknya. Kita kan tanya kenapa Pak? Ya pokoknya jangan di sini deh. Saya saranin dari sini gitu. Terus ya kita kan udah mepet waktunya kan. Sedangkan 2 hari ini kan harus berangkat. Kalau misalkan 2 hari itu kita nggak dapat desa buat kita tempati, ya kita nanti dapat apa namanya? Ya bingung lah, nggak bisa. Ya harus nyari lagi, Langsung kegiatan butuh waktu itu, lagi gitu. Sedangkan waktu udah mepet ya. Mepet udah nggak bisa lagi karena desa-desa lain juga udah penuh. Nah, Oke, kalau di film kan itu di desa itu ada 6 orang. Itu sebenarnya kalian tuh ada berapa orang yang aslinya? Oh, tadinya dari sekitar 13 13 orang. 13 orang. 15 orang. Cuman kan dibagi Dua. 2 tuh. Desanya juga terbagi 2. Enggak, 6 orang? yang 6 orang di desa lain. Iya, Kita maksudnya di beda Desa desa. sebelah, beda kan? desa. Desa sebelah. Cuman emang satu bis. Nggak jauh sih emang desanya. Cuman kan ya pasnya kita di desa itu gitu. Jadi sebenarnya kan itu KKN setahu saya itu satu fakultas apa beda-beda? Itu beda-beda itu Pak gitu Pak. Beda-beda Jadi gitu. kalian berenam itu beda-beda fakultas. Beda-beda. Beda fakultas. Makanya kita waktu ketemu tuh nggak ada yang kenal sama sekali. Sama sekali nggak ada yang Itu kenal. malah nggak ada yang kenal ya? Jadi Sama sekali. canggung gitu kan di bis. Siapa yang di samping ternyata si gomblo ini. Jadi pelongo-pelongo dong. Jadi ada Berangkat garing lah. garing banget pokoknya. Jadi kan kalau misalkan kita baru kenal nih, biasanya kan yang cepat akrab itu kan kita menceritakan sesuatu yang horor gitu kan. Mm-mm. Nah salah satu di antara kita tuh ada yang menceritakan tentang Si apa? Kalau misalkan ada suatu tempat nih, terus ada rumah, terus ada kursi Di di satu pojokan, ada kursi di pojokan itu di suatu rumah. Katanya rumah itu ada penghuninya, Maksudnya penghuni apa tuh? ada penunggunya. penghuninya. Ya Hantu, hantu. ada setannya. Lebih tepatnya. Ah, masa? Nah itu juga kita nggak percaya gitu ya. Nggak Kita percaya. kita kan ketawa gitu kan, wah lu bohong lu mitos lo gitu kan. Gue malah baru dengar. Sama Ya, aja. itu Pak. mitos. Jadi kursi biasa kan? Ya Kursi pokoknya biasa. satu ruangan tuh ada kursi biasa, kursi apa aja lah pokoknya. Yang Misalkan- menghadap ke pojokan. Di pojokan. Misalkan ada ruangan nih, ada satu kursi kan, madep ke pojokan gitu. Katanya ada penghuninya. Kita kan nggak percaya sih, kita ketawa aja gitu. Ketawa aja. Lu mitos lu. Kata siapa lu? Bohong lu. Gitu. Jadi mulai akrab kan di situ kan. Gue juga malah baru denger ini loh. Ya dulu juga baru dengar kita. Sama emang kita juga baru dengar itu, makanya kita ketawa kan. Kita dari mana lu itu? Bentar. Sorry ya. Loh, ini bacaan beda sama kursi. Ini tadi lo yang naruh di sini ya. Kursi lo yang ngadepin sana kan? Iya. Ya udah kalau emang. Cuman kok Agak mirip ya. 2009 masih bagus ya. Ya mungkin Oh, mungkin- restorasi lah. Mungkin kebetulan aja mungkin ya. Soalnya Duplik lah. Duplik. Juga warnanya pink nggak mungkin kan. Dulu juga warnanya pink sih. sama sih bang. Pink putih. Sama. Jadi warnanya sama kayak ini. Sama. Tapi tadi madep ke pojokan pak. Oh mungkin ya emang karena satu perusahaan ya. Tapi kan dia tadi yang naruh kan.
Ada apa enggak ada apa-apa lah. Masnya kali. Ya tadi saya harus itu. Nggak sengaja juga Udah, kok. terus lanjut. Nggak sengaja Trending nih juga. gue nih. Udah Lanjut aja. enggak ada apa-apa. Bismillah aja. Itu kan Kebetulan lah paling. ya, itu kan Kebetulan, kejadian di rumah Kebetulan. di sana. Itu apa-apaan sih? Itu siapa sih, Bang? Biasalah, krunya rada ini bang. Sorry. Podcast mana? Oke lanjut. Jadi sampai mana sih? Dari kursi Oh iya, kursi di mobil, cerita di mobil kursi. Oh iya, waktu itu kan kita habis bercandaan nih. Kita tuh berhenti di salah satu lampu merah. Ada nenek-nenek gitu kan. Kayak pengemis itu ya. Nggak lampu merah lah, kan di desa udah itu. Tapi itu kayak lampu merah tuh. Apa bukan lampu merah tuh? Kan bisa lihat tuh. Oh, gara-gara kacamata ini. Iya kan. Jadi suatu kita tuh berhenti nih. Berhenti kan? Ada nenek-nenek gitu. Yang gedor-gedor kaca mobil kita. Kayak minta duit gitu kan. Misalnya satu di antara kita si namanya siapa? Si Siapa sih? Bambang. Ya si Bambang itu buka nih kaca kan, ngasihlah duit gitu kan. Cuman dilempar sama dia. Dilempar. Kasihan sih, cuman ya Bambang emang orangnya kayak gitu. Oh iya, gue inget tuh waktu di filmnya ada juga tuh ya adegan gitu ya. Nah, itu seingat saya dia bilang apa sih? Jangan berangkat gitu. Iya benar. Jangan berangkat. Cuman kita orangnya Ya kan karena kita nggak kenal sih. Siapa sih nenek itu sih? Kurang Udahlah kurang biarin jelas. aja nggak usah Nggak jelas. dipikirin gitu kan. Kita langsung ya berdoa amat lah, berangkat aja langsung. Oke, itu tadi cerita kalian waktu di perjalanan. Ya berjalan. Sekarang bisa ceritain nggak waktu udah sampai lokasi gitu? Kayaknya lebih seru nih. sampai lokasi. Soalnya yang saya lihat di video-video itu kayaknya serem benar di lokasi itu. Mungkin Mas Gomblo. Jadi Lo kenapa lo kok kayak takut gitu Kalau ceritain? ya Ya, gimana ya Bang ya? Kalau teringat itu bang. Kita tuh agak teringat lagi gitu. Gimana itu? Trauma dikit. Jadi kalau kita menceritakan itu itu waktu itu kejadian itu lagi, itu merasakan lagi gitu loh. Karena emang Gue jadi penasaran nih. Ya gue kan selama ini kan cuma lihat-lihat di film Nah, horor. Ternyata aslinya juga horor atau enggak sih? ya horor sih. cuman emang kalau di filmnya itu udah ditambah-tambah gitu. Biar bagus asik. tuh. Cuman emang horor. Horor emang. Ya, Oke. kenapa, Bang? Itu tadi kalian udah nyampe lokasi. Nah, kita masuk di salah satu rumah yang emang kita tempati kan. Nah, si Pak Karbu ini kan ngarahin kita nih. Kita kan udah turun dari bis itu, kita jalan masuk ke pedesaan. Terus si Pak Karbu ini ngarahin kita buat hidup di salah satu rumah. Rumah itu agak jauh dari pedesaan ya. Dari warga tuh agak jauh. Kayak terpisah, kayak sendiri Pencil. Di tengah-tengah di tengah perkebunan gitu. kebun gitu. Ya rumahnya sih udah modern sih ya. Udah, Agak modern sih. cuman emang sedikit ntar nanti mungkin bisa diceritain. Jadi kan rumah itu ya emang gak ada yang nempatin sih, cuma kan rumahnya Pak Kanpu ini tadi, Pak Kepala Desanya. Udah lama nggak tempatin. Begitu Pak Kepala Desanya, ini rumah kalian buat nginep di sini nginepnya. Oh iya Pak, terus Pak Kanpu kan langsung pamit kan. Terus kita masuk nih. Kita masuk berapa 3 orang tuh ya? 3 yang lain kan lagi baju-baju di luar, lagi baju-baju barang. 3 Masuk, orang. masuk di salah satu kamar. Kita orang nempatin kamar itu. Jadi secara tidak sengaja di kamar itu ada kursi yang di pojokan, madep di pojokan itu. Madep ke pojok. Jadi kayak yang diceritain di mobil tadi. Secara kayak gini nih maksudnya. jadi kita bertiga tuh langsung bengong loh, kok sama yang diceritain tadi gitu kan. Kok bisa sih? Tapi kan kita mikirnya ya udahlah mungkin kebetulan aja gitu kan. Jadi kita bertiga kan nggak berani masuk nih. Jadi lu aja masuk nggak berani kan? Gua nggak berani. Nah terus salah satu di antara kita yang namanya si siapa Nurmin ya? Nurmin. Si Nurmin ini kan lebih ke
agak kuat lah Islamnya gitu kan. Iya. Nurmin. Namanya Nurmin. Lebih kuat di agamanya kan. Terus dia tanya, ada apa lo? Kok gak mau masuk kan? Terus dia lihat, cuman kursi aja kok, nggak apa-apa loh. Terus dia masuk. Dia masuk, terus kursinya dibenerin. Sama dia. Udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Terus itu kita ya udah. Kita lupain gitu kan. Jadi dari pertama kali kita ke rumah itu, nggak ada yang berani masuk kamar. Gue jadi merinding. Gue baru pertama nih podcast yang horor, bau horor gini. Apalagi KKN di Desa Menari ini lagi viral ya. Iya, lagi viral, lagi trending. YouTube. Oke, lanjut. Jadi Gue nggak bisa nanya-nanya nih. ya nggak Jadi apa-apa. kalian aja lah yang cerita. Jadi kan beberapa hari di situ kita mah nggak ada yang berani masuk ke kamar. Yang berani cuma si Nurmin itu tadi. Si Nurmin. Si Nurmin. Karena emang kita akui dia paling kuat sih agamanya di situ. Maksudnya nggak Jadi kalian hal-hal yang kayak gitu dia nggak Nggak takut, nggak terlalu takut dia. jadi lu berdua lemah lah ya agamanya ya. Ya emang kita tuh apa ya? bisa dibilang. Kalau orang Jawa itu bahasanya kucur. Kalau Indonesia apa sih itu? Penakut ya? Kencur. Bukan itu mah itu buat masak gitu. Penakut. Iya penakut. Jadi tiba di minggu pertama, di malam Jumat pertama gitu kan. Di malam Jumat pertama kali kita merasakan keanehan gitu. Serem nih kayaknya, serem. Nah kan kita kan habis maghriban kita kan lagi membicarain schedule kita kan buat penyuluhan kegiatan segala macam kan. Nah si Norman ini tiba-tiba tuh dia ngerasa lemas sama gimana, begel badannya. Terus bro gua mau ke kamar dulu ya. Masuk ke kamar tadi. Nah, masuk ke kamar. Kita kan gak ada yang berani kan, cuma dia yang berani. Kenapa? Lagi kurang enak badan apa gimana lah itu kan alasan dia. Dia masuk ke kamar. Terus kita kan lagi ngomongin kegiatan nih buat besok apa aja kegiatan. Cuman kok lama? Kok lama bener si Norman ini nggak keluar lagi gitu. Kita takut ada apa-apa, jadi kita Apa dia sakit langsung apa aja kita cek aja di kamar. Ternyata dia udah nggak di kamar. Dan ternyata dia nggak ada. Terus gimana tuh dia? Kita cari, kita dengar suara apa ya? Ada satu Jadi kamar mandi. kita ngecek di kamar nggak ada. Kita bertiga itu dengar suara apa? Air, Keran gitu ya. Kayak keran itu di belakang kamar mandi. Terus kita tengok ternyata si Norman lagi Norman di situ lagi ambil air wudhu. Oh dia lagi wudhu. Iya. Mau sholat berarti. Cuman dia keluar, terus kita tanya kan, kok lu nggak bilang-bilang sih mau ke kamar mandi? gua kira lu sakit. Iya. Tapi dia tuh anehnya tuh dia tuh diam aja, ngelewatin kita aja itu. Jadi Kita, dia ditanya diem aja. Diam gitu. aja, Diem. datar aja dia. Songong amat kan diem. Terus kita weh, kita dicuekin gitu kan. Kita langsung ngomong gitu kan sama dia. Habis itu kita balik lagi ke ruang utama, ruang tamu. Kita langsung Ruang TV. nggak lama dari itu tiba-tiba kita Kita- dengar pintu kebuka itu Ini dari depan Itu tadi si Nurmin itu ada di kamar. ada di kamar. sholat di kamar. Sholat di kamar. Kita juga tahu dia kelihatan sholat. Ya, habis melewati kita dia masuk kamar kan. Kita balik ke ruang utama, ruang buat kita ngobrolin schedule kita, kegiatan kita di ruang tamu. Kita kira kan tamu apa, cuman pas aja sih tamu. Terus Siapa? yang lebih anehnya ternyata yang dari depan itu si Nurmi. Nah, kita tanya, Jadi bingung nih. Iya. kita nggak tahu nih keluarnya kapan kan. Orang tadi juga lagi sholat. Kita tanya kan, Itu selang waktunya lama nggak? enggak. enggak lama kan. Jadi langsung gitu. Cuma beberapa detik aja. Kita baru duduk nih, Belum mau bangun duduk. baru mau duduk, pintu kebuka, si Nurmin masuk. Dan di situ kita kan bingung nih, loh kok bisa? Terus kita tanya, lu bukannya di kamar tadi, Nur?
Terus kata si Nur, "Ya enggak lah, gua emang tadi keluar." "Lu ngapain keluar?" "Itu tadi ngeliatin sendal itu acak-acakan, gua benerin." Benerin Tapi sendal. tadi. Jadi dia ngomongnya malah Benerin habis sendal. benerin sendal. Iya. Padahal kita lihat udah di belakang masuk kamar. Habis Budi masuk kamar. Terus yang wudhu itu siapa tuh? Nah, Dia bilang nggak wudhu, nggak ke kamar ini juga. Ke kamar Dia bener, mandi. iya. jadi habis benerin sendal ya duduk. Kita bareng lihat lagi. kita lihat di kamar juga nggak ada tuh dia bekas sholat apa. Cuman dia dari benerin sendal masuk lagi ke kamar. Tahu itu aneh ya. Di situ mulai ada keanehan. Bagi kita ya aneh gitu loh. Terus kita tanya nih, "Lu habis ngapain main sendal ini?" Terus udahlah, lupain aja kan. Terus kita bahas kegiatan. Terus kita tidur biasa. Nah, memasuki malam Jumat yang kedua ya. Malam Jumat kedua. Jadi malam Jumat kedua itu si Normin sama kayak gini juga. Habis maghrib dia bilang badannya capek, pegel-pegel, mau ke kamar, mau tiduran. Kita ikutin lah. Kita ikutin. Ternyata nggak ada lagi. Ternyata emang masuk. Cuman kita ikutin lagi, ternyata nggak ada di kamar itu. Jadi kan kalian kan berenam tuh, satu rumah tuh berenam. Yang kelihatan aneh cuman si Nurmin itu doang. Cuman Normin. Ya kan? Dia benerin kursi itu. Itu orang itu kayak orang lemesan gitu loh. Karena ada sih orang yang agak bapaknya tuh lemes gitu loh, loyo gitu loh orangnya kan ada sih. Iya, ya kayak gitu orangnya. Mungkin dia harus minum obat kuat kayak. Kalau orang Jawa itu keplah itu bahasanya, keplah orangnya. Nah, waktu dia ternyata nggak ada, ternyata dia di belakang lagi ngambil wudhu. Terus dia masuk lagi ke kamar. Nah, kita kan penasaran nih, kita tengok lagi, kok nggak ada lagi. Terus serang beberapa detik ada suara kayak TV gitu loh, TV yang nggak ada apa namanya sih, yang nggak ada sinyal gitu. Itu ada suara TV yang bures gitu kan? Yang nggak ada sinyal gitu. Nggak ada sinyal. Yang nggak dapat sinyal. Nah, kita kan habis nengok ke kamar nih. Selang beberapa detik kita nengok ke sumber suara tadi kan. Ini kan di ruang tamu kan. Kita tengok si Nurmin ada di situ. TV-nya juga nggak hidup. Kita Iya, nggak TV-nya nggak hidupin hidup. TV. Nah yang masuk ke kamar tadi Nggak tahu. Ya tadi Normin. Ya sama, mukanya sama, bajunya juga sama. Makanya sama. Pokoknya yang kita lihat tuh ya Nurmin, bukan orang lain. Jadi mulai apa? Kata temen yang kita tadi kan ada yang bilang ini mulai ada yang nggak beres nih. Lalu mulai apa? Ada rasa takut lagi gitu kan. Jadi kita tahan aja lah, sampai kita selesai kan. Terus besoknya biasalah kita melakukan kegiatan. Nah sampai kita di malam Jumat yang ketiga ya, Malam Jumat ketiga. di minggu yang ketiga. Itu yang menurut saya lebih apa ya, lebih sangat aneh sih itu. jadi apa ada kejadian apa tuh? Jumat ketiga. Jadi waktu kita ya biasa sih ngobrol biasa, kita nggak bahas kegiatan, nggak bahas apa-apa. Kegiatan udah terlaksana, kita lagi ngobrol biasa. Terus mulai lagi sih si Nurmin mulai aneh lagi, mulai pukul-pukul lagi, dia masuk ke kamar lagi. Pokoknya sama dari minggu pertama, kedua, ketiga itu sama. Terus? Pokoknya itu sama. Karena kita mulai curiga, aneh, semakin aneh kan. Besoknya hari Jumat kita ketemu sama Pak Ustadz. Ketemu sama Pak Ustadz, katanya kalau habis maghrib mending sholat berjamaah. Besok Lebih bagus. ya. Malamnya
kita sholat berjamaah. Cuman waktu sholat berjamaah itu si Norman ternyata alasan juga. Selalu gua Iya. kamar dulu dah. Ya ke kamar. Lu kan bilang si Nurmin agamanya kuat. Ya cuma nggak tahu Ya, itu. saat itu malam, berarti Jumat, malam Sabtu ya, malam Sabtunya dia tuh selalu alasan tiap mau diajak sholat maghrib, berjamaah. isya, selalu dia Selalu selalu ada alasan, gua mau belakang dulu, gua mau kamar dulu. Jadi dah." selalu nolak. Nah, Jadi setiap kita sholat jamaah dia selalu nggak ada. Nggak ada. Nah kita kan habis sholat terus beres kan segala macam. Kita kan kamar nih kan mau apa rapihin segala macam sarung peci kan mau ditaruh di kamar. Si Nurman udah nggak ada juga di situ. Ya, mungkin kamar mandi lagi mungkin. Terus kita kan penasaran kan yang dari minggu pertama itu kan sama dia kan di belakang. Kamar mandi. Ternyata ya memang ada dia di situ. Ambil wudhu juga sama. Masuk lagi ke kamar. Sholat. Ya, mungkin sholat mungkin ya. Soalnya begitu kita masuk, dia masuk nih. Kan dia ngeliatin kita aja sih masuk. Terus si Nurman ini agak aneh lah dengan kelakuannya. Terus kita udahlah biarin aja lah, mungkin lagi dalam badan apa gimana kan itu. terus Kita balik lagi ke ruang tamu. Ternyata Norman di situ, sudah ada di situ lagi si Norman. jadi kayak cerita Sama aja. Terus malam selanjutnya itu gua yang ini apa ngalamin sedikit kejadian aneh gitu. Apa tuh? Jadi malam-malam saya kebangun di depan TV. Si Norman itu kayak apa ya, keluar dari kamar terus ke belakang. Cuman gue tuh mau manggil cuman nggak kuat, nggak tahu kak, nggak bisa keluar. Kayak ya. tindian gitu ya. Iya kayak tindian, tahu kan tindian? Oh jadi nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Posisi miring ke kiri lah, miring ke kiri. Karena itu ya udahlah ya. Habis miring itu kan gini kan posisinya telungkup gitu, bukan telungkup apa? Telentang gitu. Diperagain nggak? Di sini nggak bisa. Telentang itu, tahu-tahu di atas itu ada pocong. Serius? Ya, tepat di atas gua. Mungkin 1 jengkal ya ada pocong. Dari muka gini. Ya masih ada kapas, terus ada belatung di mata keluar gitu. Gini, talinya masih ini. Cuman waktu itu mau teriak juga nggak bisa. Oh kirain gua lu jadi refleks itu jadi lu nonjok sih itu tadi. Gak bisa. Bukan gua yang nonjok malah. Ada temen yang bangun nggak sengaja ngeliat, nonjok dia, Nonjok sih. pocong. Tapi gua nggak tahu sih bro itu dua kalau bisa tidur bro. Tidur. Iya. Pocongnya ini ngilang langsung sama ketawa gitu. Kena mental ya bro. Kena mental ya. Tapi itu nggak masuk di dalam film kayaknya. Nggak ada, karena itu aneh. Itu kan pribadi itu. Jadi pribadi dia. selama ini ya belum pernah cerita ke orang-orang. Jadi cuma di sini doang. Cuman ini Sama teman-teman. pertama kali di sini. Pertama kali ya di sini. Ini podcast ini apa? Cuma TV ya? Oh, jadi wah kebetulan banget biar semua tahu lah ya. Makanya kan gua nggak tahu tadi lu juga ngalamin dong gitu kan. Oke, itu tadi kan kejadian-kejadian lo selama di KKN itu lo itu ngelakuin KKN itu sampai selesai sampai paripurna atau berhenti di tengah jalan? Karena kita udah perasaan gak enak, cuman Norman juga tingkah lakunya kayak Makin gitu. aneh, Makin aneh, kita takut. Terus kita konsul sama Pak Ustadz ya itu ya. Konsul sama Pak Ustadz kita ceritain semua kejadian yang kita alami. Ini. Terus Pak Ustadz nyaranin, kamu masih lama nggak di desa ini? Kita juga mau
ngajak Pak Ustadz sudah tidur di rumah situ kan, Iya, nggak nggak enak mungkin juga. kan di rumah tapi Heeh. nggak mungkin aja gitu. Terus kata Pak Ustadz gini, masih lama nggak di desa ini? Kata kita seminggu lagi Pak. Kalau Ustadz siapa namanya? Kemet ya? iya Ustadz Kemet. Nah kata Pak Ustadz ini kalau bisa mending cepat pulang aja kalian gitu. Jadi Ustadz itu Nyaranin buat mungkin udah cepat pulang. ini ya, Udah tahu mungkin dia kan. lu tahu ya. Terus kita nelpon ya, Telepon pihak salah satu fakultas, kampus. Kita bisa nggak di ini aja? bisa. Jadi 2 hari itu langsung dikirim bis dari sana. Jadi kalian pulang, belum selesai udah pulang. Karena belum udah banyak hal-hal yang enggak dari total rencana 1 bulan di sana. Jadi cuman 3 minggu ya kita ya. 3 minggu lebih 2 hari ya. Kurang lah, 3 minggu kurang. Oh iya, 3 Lebih minggu. lah, lebih 2 hari. Kan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kita pulang. Minggu kita Kita pulang. pulang itu Nah, ini sih yang apa ya, kejadian yang sangat apa ya? Yang sangat gila lah ya. aneh. Yang terakhir ini. Jadi kan kita udah mutusin buat pulang nih, udah beres semua. Semua barang udah masuk ke bis. Udah siap. Begitu kita mau pulang, si Nurmi ini anehnya nggak mau pulang. Kok bisa? Kenapa tuh dia nggak mau pulang? Jadi tuh pas kita mau apa namanya, mau pulang nih, dia kok kayak orang gelisah gitu. Ada alasan aja. Ada alasan. Gua mau ke belakang dulu lah. Nah, Mau anehnya ke tuh sumur. Maksudnya sumur itu di belakang loh, terpisah dari rumah. Kalau di desa-desa kan gitu. terus Ngapain gitu kan? dia jalan ke belakang, kita tarik lah kan. Nah disitulah dia ada yang ngerasukin dia. Ada yang rasukin. Ada yang Dan ngerasukin. sesuai nama desanya ya Raya Diki. Narik. Dia yang ngerasukin terus dia bilang gini. Apa sih? Bilang apa sih tuh? Bilang anak ini Nggak boleh pergi. nggak boleh pulang. Maksudnya Anak ini sih, nggak boleh pergi. Si si siapa? Norman tadi. Yang Norman yang bilang, cuman kayaknya ini nggak boleh pulang. Jadi matanya udah merah dia. Udah bukan dia. Suaranya juga udah bukan dia. Mau dikasih obat salep juga nggak bisa, matanya tetap merah. Merah. Nah terus di situ kan aku berusaha buat narik dia nih kan. Nah salah 3 di antara kita ada yang manggil Pak Ustadz. Nah kita tarik nih kan. Terus di situ saya langsung nggak sadar. Terus biar dia ceritain lah, gue langsung nggak sadar situ. Kalau diceritain, canggung juga sih, aneh gitu. Ya nggak apa-apa, aku juga nggak tahu di situ. Habis itu kenapa gue tuh, gue udah nggak sadar di situ. Gue udah masuk di dimensi lain mungkin. Oh, jadi lo juga kesurupan gitu. Iya bang begitu. Jadi dia tuh dipegang si Norman tangan, langsung surupan. Surupan itu nggak biasa, joget sesuai namanya. Biasa penari, joget kayak aneh gitu. Jadi gue di situ joget-joget bang. Ya joget-joget lu. Waduh, gue dirasukin setan remik gue. Gua lupa ngasih videonya ke lu sih. Cuman terus si Oh ada videonya? ada gua Lu boleh ditayangin ini. Lu ada videonya lu? nanti di akhir acara aja ya. Apa ntar? Pokoknya yang Namanya gue minta datanya nanti gue tayangin langsung. ya, boleh. Gila lu sempet video lu, bukannya lu nolongin temen lu malah. Ya, momen itu harus di ini kan, Bang. Wah Indonesia banget nih. Gila nih itu kan. Udah banyak kesurupan malah di video. Kalau nggak Berarti di lu ngevlog lo. kalau nggak di video, nggak akan ada
buktinya kan. Gila. Jadi yang temen lu mau mati di situ loh, sumpah. yang joget itu nggak cuma lu. Loh, Yang sama siapa? joget. Sama siapa? Si siapa sih? Udah lupa sekarang dia nggak tahu kemana. Si Bambang lah. Si Bambang ya? Iya, si Bambang lah. Kan 2 orang yang megangin, saya sama si Bambang. Yang megang itu. Jadi lo Wah, ini nih bukunya nih, masih ada nih. Gua jadi di situ emang setiap kejadian gua tulis di sini. Ya walaupun sekarang udah di luar kepala kan. Jadi lu amatin gitu ya? Gua Tulis amatin. gitu ya? Gua tahu lu tulis. Gua video. Ya gua lari aja sih bang itu waktu itu. Takut gua. terus yang kesurupan lo? Nggak tahu gua. Pokoknya gua sadar itu ada di apa sih, di puskes apa di mana tuh ya? Di puskes. Udah pulang. Iya. Dia sadar sekitar 2 hari baru sadar. Si Nurminnya? Normalnya Sadarnya sama kan kayak saya juga. sama, cuman dia rada aneh. Itu di puskes mana tuh dia? Puskes agak jauh dari desa itu sih. Agak jauh. Tapi udah nggak di desa itu lagi. Udah Udah nggak di masih situ. jauh. Udah aman. Di situ ada Pak Ustadz, terus kita kayak dikasih air gitu kan dulu. Pak Karbu juga ikut. Ada Pak Lurah, Pak Karbu. Berarti kan otomatis kalian udah nggak KKN lagi kan itu? Iya, cuman ada satu kejadian aneh. Waktu itu mau pulang, kita ngeliat nenek-nenek yang kita kasih duit receh itu, yang bilang jangan pergi. Oh, ketemu lagi? Ketemu lagi. Terus apa tuh? Cuman lewat doang, dia kayak niatin gitu. Bawa motor dia? Naik sepeda? Jalan lah bang, masa naik motor nenek-nenek? Ya, kira ini kan Indonesia bang. Enggak, dia Dia nggak bilang apa-apa dia. Soalnya sih itu saya gua lagi lemes banget gitu. enggak bilang, cuman dia ngeliatin aja dia. Mungkin dia bilang gini, lu orang ngeyel dibilangin mungkin lu bilang. Mungkin. Jangan bilang nanti ya yang datang. Gitu. Neneknya kan ini kan udah berapa tahun nih, masih ada nggak sih nenek itu? Nggak tahu juga. Tahun itu kan kejadian tahun 2009 kan. Sekarang 2000 berapa sih? 22. 22 ya. Kalau itu manusia yang udah mati namanya banyak. Cuman Udah mati. kalau bukannya nggak tahu kita. Oke, itu tadi cerita yang sebenarnya Itu tadi. Jadi kan kalau di film itu kan ada apa namanya tokoh-tokoh ini penari lah segala macam. tambahan lah Tambahan ya, ya. biar film menarik gitu ya. Ya. Tapi yang sebenarnya jadi ya lebih ngeri lah kan. Pokoknya ya kan kita kan yang ngalamin kan. Sampai gua tuh kesurupan, sampai nggak sadarkan diri. Pokoknya itu momen yang nggak mungkin gua lupain lah. Seumur hidup gua. Tapi bang, ntar kalau gua kirim filenya bakal ditayangin di sini. Iyalah, ya kalau boleh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sih. Ada di handphone apa di memori? Takut dibully aja gua bang. Emang Ya, gua di situ ngapain sih? nggak apa-apa. Gua ngerekam, gua ngevlog. Enggak, gua di situ ngapain coba? Lu joget. Nah kan kebetulan dia kan belum tahu videonya. Jadi Ingat lu sekalian nggak? lu selama berapa tahun ini lu nggak kirim ke gua videonya? Gua gak enak sama lu lah. Gila lu ya. Buat koleksi di rumah gitu. Ya enggak, gua simpen aja. Nih momennya ketemu, kita share ke masyarakat. Gila, gua aja belum nonton mau. Ya Bisa ntar aja. nonton bentar, diizinin apa enggaknya kan terserah mas Udah, Gomblo apa kan. mungkin biar buat pengalaman juga kan sama yang nonton. Oke, intinya KKN di Desa Penari ini kan kalian memang benar-benar KKN di desa yang dikatakan horor lah ya. Iya benar. Tapi aslinya bukan Desa Penari. Bukan. Penari itu mungkin ya karena hantunya Ya. sering nari-nari. Ya Iya. terbukti di waktu kita mau pulang, Terakhir kita mau pulang. ternyata Mas Gomblo nari. Kita mana kita? Iya, lu nari. Buset. Padahal lu nggak bisa nari kan? Iya lah, gua kaku lah badannya. Gak nari. Ini kan udah berapa tahun sih? 2009 waktu kejadian kan, ini udah 2022. Jadi kalian sekarang nih ngapain aja di kesibukannya? Atau Kalau kerjaan kalian jadi apa sekarang? Kita lebih ke YouTube sih bang ya. YouTube terus ya usaha kecil-kecilan lah biasa. YouTube apa ya kayak
Iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng gitu. Iseng-iseng aja sih bang, ngisi waktu luang. Kalau kerja mah serabutan aja bang. Bang, bentar bang. Pasan tadi lu udah bener ini kursi lah. Iya. Sama beneran. Lu bener lagi bang. Ke gua kan tapi Lu aja tidur. Dia di situ. Gak mungkin kalau dia kesini pasti dia ngelewatin kita kan. Masuk kamera dia pasti. Angin kali. Ya udahlah jangan dipakai. Nah, ini gua. Aneh-aneh sih. Oke. Biarin lah. Lu udah dari kampung nih gue. Oke, gue belum selesai nih nanyanya. Tadi kan lo sekarang kerjanya serabutan nih. Ya. Ini Ya YouTube apa? juga Ya kayak freelance lah. Kalau zaman sekarang freelance. itu YouTube-nya itu ngapain dong YouTube-nya? Kita reaksi aja sih, kayak hal-hal horor di YouTube kita reaksi gitu, nonton kita reaksi gitu. Terus ada film juga sih kayak series itu Bagiman Reborn namanya. Ya kalau mau nonton di channelnya, pokoknya cari aja Bang. Cari aja nanti ada. Bagiman. Bagiman Reborn nanti ada. Ada beberapa series itu, beberapa episode. Channelnya apa namanya? Channelnya Cenut TV. Lah, kok bisa sama? Nggak tahu juga sih ya. Mungkin beda bang. Kalau punya Itu- kita N-nya 2, punya kita mah Cenut N-nya 2. Lah, sama juga sini juga. Kok bisa? Lu perannya siapa di channel lu? Kalau gue sebagai Bagiman lah. Dia si Dayat. Ya, ya. Siapa aja di dalam film itu? Ada si Krispan, ada Si Angga. Pak Lurah. Lah gua Chris Wan. Iya tak? Lu ini apa sih? Enggak, gua mimpi apa gimana ini? Yang kita dimensi lain ya. Iya apa sih? Dimensi kita lebih ya sih? Nah, Ya iyalah dia Krispan kan. Lu Dayat. iya. Gue Bagiman. Kok bisa jadi gomblo? Lah, terus kenapa gua mau wawancarin lu tuh? Jadi gimana gue bingung jadian. Lu kan pemeran KKN. Ya. Iya. Kenapa jadi bagaimana? Bagaimana sama gua main filmnya tuh? Ya, Lu juga kan si Daya? Iya. Ini gimana sih? Lu jadi bingung di sini. Lu berusaha tadi pangin. Kok kita lupa ingatan ya? Ini mau gimana ini? Gua jadi ngeri. Gimana ya? Lu bingung nggak? Gua jadi ngeri nih. Bang, bang. Dia balik lagi bang. Bang.